Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin. Pada hari ini kita membahas juga hal yang sama, yaitu tentang hukum terkait masalah hukum tentang perempuan. Masih dalam kitab fatwa Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Yang saya hormati para kiai, para habaib, para ustadz dan jamaah muslimat di mana saya berada. Adapun pembahasan kali ini ialah tentang perempuan yang berdandan. Ada pertanyaan kepada beliau terkait masalah hal tersebut. Bagaimana hukumnya perempuan yang hanya berdandan untuk menghadiri resepsi pernikahan saja, tetapi tidak pernah berdandan untuk suaminya? Dengan kata lain, dia hanya berdandan ketika dia ingin pergi saja ke resepsi pernikahan atau berkunjung ke rumah kerabat. Apa hukumnya? Nah, beliau menjawab, perempuan dianjurkan agar selalu berhias setiap saat. Berbeda dengan laki-laki, bahkan seorang perempuan pernah mengulurkan tangannya kepada Nabi sewaktu mau dibaiat, di mana tangan tersebut perempuan itu tidak memakai perhiasan. Maka Nabi bersabda, ayadu rajulin hadhi am yadu imra'atin. Apakah ini tangan laki-laki itu perempuan? Kata Rasulullah. Idhibi faghayyirha bisyai. Pergilah, lalu hiasilah tanganmu dengan sesuatu. Jadi Nabi pun mengatakan, ayadu rajulin hadza am yadur imra'atin. Tapi ini hadis ini bisa dikonteskan gini. Dikonteskan bahwasanya Rasulullah mungkin pandangannya beliau takutnya bersentuhan tangan dengan perempuan, maka beliau bertanya seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, memang betul Rasulullah itu menyuruhnya pergi agar diberikan hiasan. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah ingin perempuan itu berhias. Syariat melarang perempuan menampakkan perhiasannya atau auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan boleh menampakkan perhiasan auratnya kepada suaminya, mahramnya, dan sahabat perempuannya, sebagaimana dijelaskan dalam An-Nur. Perempuan yang tidak berhias dalam menyerupai laki-laki, tentu saja berhias ini untuk suaminya ya, perkara yang paling utama, karena kita merekatkan keharmonisan dan cinta. Begitu juga laki-laki yang berhias untuk istrinya. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya aku berhias untuk istriku, sebagaimana aku suka melihat berhias untukku. Jadi Ibnu Abbas juga pernah berhias diri untuk demi istrinya, dan dia pun ingin mendapatkan istri yang berhias untuk dirinya. Allah berfirman, kata beliau, kata Ibnu Abbas, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka perempuan mempunyai hak seimbang dan kewajibannya menurut cara yang patut. Jadi Ibnu Abbas juga memberikan kesetaraan gender, kesetaraan sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu ingin juga berdandan, dan dia juga ingin berdandan sebagaimana perempuan juga. Tentu perempuan yang tidak mau berdandan untuk suaminya pada umumnya adalah perempuan yang menolak berhubungan dengan suaminya, atau perempuan yang sudah masuk usia tua. Selagi perempuan tersebut menjadi seorang istri, maka kewajibannya adalah berdandan untuk suaminya dalam rangka menjaga pandangan suaminya terhadap perempuan lain. Itulah tujuan utamanya, dan itulah tabiatnya sebagai perempuan, sehingga tidak suka berdandan. Jika dia memang memiliki rata tersebut, maka tidak berdosa selagi tidak disuruh suaminya. Jadi kalau dia memang nggak suka berdandan, maka nggak masalah. Ada juga perempuan yang tomboy atau perempuan yang malas dandan, itu tidak masalah, kecuali disuruh suaminya, baru dia harus taati.
Jika dia memang memiliki karakter tidak suka berdandan, maka tidak berdosa baginya. Namun jika sang suami menyuruhnya, maka wajib berdandan. Maka hukumnya berdandan adalah wajib jika disuruh suami, dan berdosa tidak dilaksanakan. Ada juga perempuan yang tidak suka berdandan karena tidak tahu sabda Nabi mengenai perempuan tersebut. Nabi pernah bersabda tentang perempuan tersebut, "Idza nadhara ilaiha zaujuha sarrathu." Jika suaminya melihatnya, maka dia merasa bahagia. Maka seorang suami akan bahagia jika melihat istrinya dalam keadaan kusam karena tidak berdandan. Dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Suyuti dalam kitab Jami' Shaghir dari sahabat Sa'id Al-Khudri. Bagaimana Rasul berkata, "Innar rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadarat ilaihi nadhara Allahu ilaihuma nadhara rahmah fa idza akhadha bikaffiha tasaqatat zunubuha min hilalin asabihima." Sungguhnya jika suami saling beradu pandang dengan istrinya, maka Allah akan melihat keduanya dengan pandangan kasih sayang. Dan apabila suami memegang tangan istrinya, maka akan gugur dosa istrinya dari celah-celah jari jemarinya. Jadi jika ada kemesraan di antara suami, bahkan suami memegang tangannya, memeluknya, maka menurut hadis tersebut akan gugur dosa-dosanya. Ini sabda Nabi ya. Bukan apa namanya? Bukan dongeng. Maka bagaimanapun juga mungkin hal tersebut akan terjadi jika perempuan tersebut tidak berdandan, sehingga bisa menarik perhatian suaminya. Jadi ada juga yang tidak berdandan ternyata lebih disukai suaminya karena lebih suka original, seperti itu mungkin. Allahu a'lam bishawab. Hukum membasuh rambut ketika menuju junub. Apakah seorang perempuan wajib membasuh rambutnya ketika mandi junub setiap berhubungan badan atau cukup mengusapnya saja? Maka beliau menjawab, sungguhnya junubah, hadas besar, mencakup kulit dan rambut seluruh keseluruhan. Maka perempuan itu harus mencucikan rambutnya ketika ia melaksanakan sholat. Setelah junub, membersihkan rambutnya dan kulitnya, mengalirkan air ke pangkal rambutnya, dan tidak harus melepaskan rambutnya yang dikuncir, tetapi cukup mengalirkan air saja. Dan hendaknya, jadi kalau ada kunciran boleh nggak dicabut ikatanya menurut beliau. Dan hendaknya perempuan tersebut menggerakkan rambutnya hingga sampai ke dangkal rambut, intinya sampai kulit kepala, dan menyentuhnya kepalanya. Dan begitulah ke setiap kali mandi ketika untuk melaksanakan sholat. Dan tidak wajib mandi besar setiap setelah melakukan jima, karena terkadang melakukan jima 2-3 kali semalam. Jadi kita boleh berhubungan badan tanpa kemudian 2-3 kali dalam semalam dan 1 kali mandi, itu boleh. Jadi subuhnya baru mandi. Oleh karena itu cukuplah baginya mandi besar sekali sebelum sholat subuh, dan wajib membasahi rambutnya secara keseluruhan. Jadi membasahi rambut wajib sampai kulit kepala. Adapun mengenai anak dan istri ketika kita yang menggunakan make up, maka hal itu merupakan pekerjaan setan untuk menjauhkan muslimat dari kewajiban agamanya. Dan inilah tipu daya setan orang barat dan Yahudi untuk menjerumuskan muslimat ke dalam keharaman yang besar dengan meninggalkan sholat dan meninggalkan mandi junub ketika masuk waktu sholat. Dan jika seorang muslimat harus memakai make up, maka hendaknya dia memakai ketika sedang haid. Jadi takutnya ketika memakai make up, berdandan, karena sudah dandan sudah bagus, akhirnya gak mau lagi sholat karena khawatir make upnya luntur gitu. Yang sekiranya tidak ada kewajiban sholat baginya. Namun jika perempuan memakai make up ketika memiliki kewajiban sholat, dia sedang junub, maka dia harus membasuh kepalanya, baik rambutnya maupun kulitnya. Jika tidak, maka dia terjerumus dalam dosa besar dengan meninggalkan salah satu kewajiban. Dan sekedar menggantikan kewajiban saja itu tidak cukup untuk menghapus dosanya, karena kewajiban sholat itulah yang akan dihisab pertama kali dalam kubur.
Jika lalai dalam sholat, maka dia akan disiksa sebelum hari kiamat. Maka hendaknya seorang muslimat menghindari kelalaian dalam menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Karena membedakan antara muslimat dengan wanita kafir adalah sholat. Jadi al-farqu bainal muslim wal muslimat, al-kafir al-farqu bainal kafir wal muslimin wa huwa as-salat wa hiya as-salat. Jadi untuk membedakan antara orang muslim dan orang kafir ialah sholat. Maka hendaknya dia menjaga sholatnya dengan maksimal dan tidak ada keranginan baginya untuk melalaikan dengan alasan apapun. Allahu a'lam bisawab. Hukum baca kitab agama di kita junub. Nah, ini sering penting. Apakah saya boleh baca kitab agama seperti tafsir hadis atau semacamnya ketika junub? Tidak apa-apa Anda baca kitab agama ketika sedang junub atau sedang datang bulan, kecuali membaca Quran atau menyentuh mushaf. Dan hal itu tidak ada perbedaan di antara umat Islam. Semuanya jumhur ulama sepakat bahwa tidak masalah, baik kitab tafsir maupun kitab agama lain. Akan tetapi dengan syaratnya tafsirnya adalah kitab tafsir itu harus lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya. Dan tafsir itulah diniatkan untuk dibaca, bukan niatnya membaca Al-Quran. Allahu a'lam bisawab. Demikianlah 3 hukum terkait masalah tersebut tentang junub ya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus kepada umat muslim yang ingin mengetahui hukum-hukum Islam. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.